Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryajil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammad bin Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amil afdalih. Amma ba'd. Hadirin rahimahullah, segala puji bagi Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, majelis yang mulia ini, majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka patutlah bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang masih selalu setia sampai saat ini. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam golongan umat Nabi SAW yang bisa membanggakan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ada amalan-amalan yang prioritas, ya. Prioritas itu berarti yang diutamakan, ya, lebih utama dulu sebelum kita menambah amal-amal ibadah yang lain. Jadi yang prioritas sebelum kita menambah amal ibadah yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tazlimu fi anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri sendiri. Menzalimi itu maksudnya jangan bermaksiat, jauhi maksiat, ya. Jadi kita nggak menambah amal ibadah apapun asal tidak melakukan maksiat, itu sudah baik, itu sudah paling top. Asal kita yang penting sholat, ya, sholat itu utama, ya. Selanjutnya jauhi aja maksiat sebelum kita nambahin ibadah yang lain. Para ulama mengatakan amalan yang paling afdol itu sebelum amal ibadah yang lain adalah menjauhi maksiat, tarakul maksiat, kata para ulama, ya. Kenapa menjauhi maksiat menjadi amal ibadah yang paling afdol di antara amal-amal yang lain? Di antaranya orang yang menjauhi maksiat pasti dia menjalankan kewajiban, ya. Orang yang meninggalin maksiat insya Allah pasti dia mengerjakan sholat, ya. Karena ninggalin sholat sama dengan maksiat. Kita nggak sholat sama aja itu disebutnya maksiat, ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita menjauhi maksiat merupakan menjadi amal ibadah yang paling afdol dari semua ibadah yang lain? Yang kedua, karena ninggalin maksiat adalah pondasi, sedangkan ibadah, amal ibadah yang lain adalah modifikasi, ya. Ninggalin pondasi, ya, melaksanakan ibadah yang lain adalah modifikasi. Jadi kira-kira afdol mana, modif dulu atau pondasi dulu, kan? Tentu saja pondasi dulu, ya kan? Misalnya kita bikin rumah, kalau pondasinya udah kuat, udah kekar, mau dimodif kayak apapun udah oke. Kita mau tambahin misalnya dak, udah oke. Kita mau desain sebagaimana yang kita ingin, pasti udah enak, gampang, ya, kalau kondisinya udah kuat. Tapi kalau kondisinya rumahnya acak-acakan, tetap walaupun didesain sekeren apapun juga tetap gak lama bakalan berantakan, ya, kalau kondisinya jelek, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man haitukum annahu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku larang maka jauhilah, kata Nabi, dan apapun yang aku perintahkan maka jalankan semampunya, ya, semampunya, kata Nabi.
Nabi itu kalau ngomong kata-katanya diatur ya, ada susunannya. Kenapa jadi kata-kata Nabi itu ini dulu baru itu ya? Itu ada susunannya, itu ada maknanya. Setiap Nabi mengatakan ada maknanya. Maka kata Nabi, sebelum beramal maka jauhilah maksiat ya, maksudnya sebelum kita menjalankan perintah kita jauhi larangannya dulu ya, itu maksudnya. Kemudian selanjutnya, kenapa ninggalin maksiat adalah amal yang paling afdol dari semua amal ibadah yang lain. Al-Habib Muhammad bin Abdul Idrus di dalam kitabnya Idah Asrar Ulumul Mukarrabin, ini kitabnya para wali ya. Kita kalau ngamalin kitab ini insya Allah bisa jadi wali. Kitab ini bukan ukuran kita sebenarnya, cuman kita mau tahu aja bagaimana pola pikirnya para wali ini, mindsetnya itu kayak apa ya, kita mau tahu nih. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan kenapa ninggalin maksiat lebih afdol daripada memperbanyak taat ya, disebutkan di sini. Karena kalau yang namanya ibadah taat itu siapa saja bisa mengerjakan ya. Contoh, orang yang nggak sholat dia bisa bersedekah, orang yang nggak sholat dia bisa menyantuni fakir miskin, dia bisa menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Koruptor misalnya bisa pergi umroh, bisa melaksanakan ibadah haji ya, semua bisa kalau untuk mengerjakan amal ibadah. Orang baik, orang nggak baik bisa ngerjain ibadah, amal ibadah. Orang baik, orang nggak baik bisa berbuat baik ya. Bahkan orang kafir pun banyak yang berbuat baik kepada sesama ya. Di sini ada mega bintang bola, kenal nggak CR7 ya kan? CR7 itu banyak melakukan kebaikan tuh, ibadahnya, amal ibadahnya baik. Maksudnya di sini sedekahnya banyak tuh, bukan sesama orang kafir aja, orang Muslim Palestina pun dibantu sama dia, tapi dia kafir tetap ya kan. Jadi orang kafir pun bisa melakukan kebaikan. Tapi kalau yang namanya ngerjain maksiat, ninggalin maksiat, ya, yang mampu hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita konsentrasi daripada ninggalin maksiat di situ aja, itu udah lebih utama daripada ibadah lain. Ya, kemudian selanjutnya yang keempat, kenapa ninggalin maksiat lebih afdol daripada ibadah lain? Ya, yang keempat, karena dosa itu beban. Sedangkan amal soleh sifatnya itu naik. Amal soleh, amal ibadah itu naik sifatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimatu thayyib wal amalu soleh yarfa'u." Ucapan-ucapan yang baik, baca-bacaan, zikir, amal-amal soleh itu naik, ya, ngangkat, dilaporkan ke atas, ya. Jadi untuk naik, jadi harus ringan bebannya. Kalau bisa naik itu harus ringan. Contoh, ya, mobil misalnya, mobil Avanza, isinya itu kalau di full orang semua bisa 4, bisa 8. Depan 2, tengah 3, belakang 3, 8. Anggap itu 500 kilo. Kalau kita ditambah beban lain sampai menjadi 1000 kilo, 1 ton, kira-kira jalan gak itu mobil? Nggak jalan tuh paling rimbit-rimbit, ya kan, kayak keong, unculuk pelan gitu kan, dipaksain jalan juga. Ya begitu juga ibadah kita ini, kita memperbanyak ibadah, tapi dosa kita banyak, dosa kita berat, gak ngangkat itu amal ibadah kita, ya kan. Tapi jika kita gak punya dosa, atau mungkin beban dosa kita hanya sedikit, ya, kita sholat duha 2 rakaat, cus, itu langsung naik, cepat naiknya, langsung diterima Allah Subhanahu Wa Taala, ya, cepat naiknya itu. Kita ibadah sedikit aja langsung diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang penting itu ibadah
yaitu diterima, bukan banyaknya, tapi diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat ibadah jadi berat diterima adalah beban dosa kita, karena sudah tercampur aduk antara ibadah dan dosa, ya. Jadi makanya amal soleh dengan makanan haram itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata wali bilang, kita misalnya dapat duit, ya, dari hasil haram, terus kita beli makanan halal, makanan itu kita makan untuk anak istri, untuk kita sendiri, itu lama-lama jadi daging, jadi darah di dalam tubuh. Makanya kalau kita doa susah digobulnya, karena beban dosa kita banyak, gitu loh. Kalau ringan cepet, kita doa langsung pluk. Ada juga kata Habib Ahmad tuh, Allahumma pluk pluk pluk, Allahumma pluk pluk dari atas, gitu ya. Allahumma pluk pluk namanya. Jadi gitu ya. Nah, jadi kita sebelum kita memikirkan mau nambah amal ibadah yang lain, yang pertama yaitu fokus bagaimana kita bisa menjauhi maksiat, ya. Fokus di situ saja, karena itu udah lebih penting daripada nambah banyak amal soleh yang lain. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah SWT untuk bisa selalu menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah SWT dengan penuh keikhlasan, sehingga kita mendapat banyak keberkahan di dalam menjalani kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fadhil sampaikan. Kurang lebihnya ana minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.